Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan kali ini mengenai barisan dan deret bilangan kompleks. Untuk pertama, kita akan membahas barisan terlebih dahulu. Barisan bilangan kompleks, pengertiannya ya, merupakan urutan bilangan kompleks yang dibentuk dengan pola tertentu. Umumnya ditulis dengan Zn, dengan N-nya sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Contoh bentuknya, yang pertama Zn sama dengan I pangkat N, I-nya itu adalah bilangan imajiner. Nomor 2, Zn sama dengan 2N dikurangi I, dibagi dengan N ditambah 2I. Selanjutnya, barisan bilangan kompleks itu terdiri dari barisan konvergen dan juga barisan divergen. Nah, apa itu barisan konvergen dan divergen? Mari kita bahas. Baris konvergen, konsepnya itu barisan Zn disebut konvergen jika terdapat suatu bilangan Z. Bilangan Z ini bilangan real ya, sehingga limit N mendekati hingga dari Zn sama dengan Z. Jadi kalau baris dari barisan bilangan kompleks ini dilimitkan dengan N-nya mendekati hingga sama dengan bilangan real, atau di sini simbolnya Z, maka itu disebut dengan baris konvergen. Kalau misalkan di sininya hasilnya bukan sebuah bilangan, misalnya tak hingga, misalnya, itu bukan konvergen, yaitu divergen. Nah, baris konvergen juga ada cirinya. Yang pertama, bila nilai N-nya bertambah besar, dengan nilai suku-sukunya barisnya semakin kecil. Jadi kalau N-nya bertambah besar, nilai suku-sukunya semakin kecil. Lalu juga polanya ada menuju ke nilai tertentu. Selanjutnya baris divergen. Sama, ini juga mempunyai ciri. Cirinya yang pertama, jika nilai N bertambah besar, dengan nilai mutlak suku-sukunya juga bertambah besar, atau menuju tak hingga. Terus yang kedua, suku-sukunya berosilasi di 2 titik atau lebih. Jadi ya kurang lebih tentang baris konvergen dan divergen. Untuk lebih memahami lagi, kita ke contoh soal ya. Contoh soal. Sini tentukan beberapa suku pertama dari barisan berikut dan apakah termasuk baris konvergen atau divergen. Nomor 1, Zn sama dengan I pangkat N. Nomor 2, Zn sama dengan 2N dikurangi I, dibagi dengan N ditambah 2I. Ya, kita selesaikan ya. Untuk nomor 1 dulu, karena kita mencari dulu suku-sukunya, maka kita masukkan N-nya gitu ya. Nah, masukkan N untuk beberapa N pertama lah, itu suku-suku pertamanya. Sama misalnya N-nya sama dengan 1, maka nanti Zn-nya atau jadi Z1 sama dengan I pangkat 1 sama dengan I. Terus N sama dengan 2, maka Z2-nya sama dengan I pangkat 2 sama dengan negatif 1. I kuadrat sama dengan negatif 1 ya. Nah, ingat ini nih, kalau I kuadrat itu sama dengan negatif 1. N3 juga sama, dimasukkan, maka di sini jadi Z3 sama dengan I pangkat 3. I pangkat 3 itu sama dengan negatif I. Karena I pangkat 3 itu kan I kuadrat dikali I ya. I kuadrat itu negatif 1. Negatif 1 kali I adalah negatif I. Terus ya, sampai terlihat sebetulnya polanya menuju kemana. Kalau di sini ya saya sampai 8 aja cukup. Karena udah ada polanya. Polanya kan terlihat di sini nanti I negatif 1, negatif I 1. Lalu dari setelah 1 ada I
ada I, negatif 1, negatif I, 1. Gitu ya. Jadi nanti kalau udah 1 pasti apa? Pasti I. Pasti I. Nah, didapat barisannya kalau dibentuk barisan seperti ini gini ya. Jadi ini kita bariskan di sini. Karena memang bentuknya itu begini ya, pengulangan itu ya. Jadi dari I negatif 1, negatif I 1, I negatif 1, negatif I 1 gitu ya. Pengulangan gitu ya, pengulangan dari 1, 2, 3, 4 ya. 4 suku ya. Ya kalau sudah 4 suku diulangi lagi gitu kan. Ini setelah 4 suku diulangi lagi. Ini namanya berosilasi. Maka kalau berosilasi dapat dikatakan bahwa bentuk Zn sama dengan I pangkat N merupakan baris divergen. Gitu. Tadi udah dijelasin kan cirinya. Nah itu nomor 1 berarti baris divergen. Nah nomor 2 juga sama, kita masukkan dulu N-nya. Untuk mencari suku-sukunya ya, N1 nanti didapat J1-nya itu sama dengan 2 dikurangi I dibagi dengan 1 ditambah 2I. Jadi tinggal diganti aja N-nya ya. N2 didapat Z2 sama dengan 4 dikurangi I dibagi dengan 2 ditambah 2I. Nah seterusnya lah. Tapi memang ini agak susah terlihat polanya ya, menuju ke mana itu. Apakah menuju ke nilai tertentu, apakah berosilasi, agak kurang ini ya, kalau dilihat dari sini ya. Kurang terlihat kan? Nah, ini kan agak ini kan susah menyimpulkannya dari suku-suku ini ya. Maka untuk menentukan divergen atau konvergennya dilakukan dengan limit, uji limit. Ya. Nah, limitnya gimana? Kita masukkan pada konsep yang awal tadi ya. Dimana limit Zn dengan N mendekati hingga, maka sama dengan limit N mendekati hingga dengan 2N dikurangi I dibagi dengan N ditambah 2I. Ini dari Zn tadi soal ya, soal nomor 2. Nah ini kan limit di tahingga ya, dengan N yang mendekati tahingga. Maka nanti untuk menyelesaikannya, kita lihat ininya nih, angka-angkanya kita bagi dengan N paling tinggi. Baik yang di atas ini nih, maupun yang bawahnya. Jadi, sama dengan limit N mendekati hingga 2N dibagi N, dikurangi I per N, dibagi dengan N bagi N ditambah 2I per N. Gimana kalau misalnya ininya ada kuadratnya, berarti dibaginya dengan N kuadrat di sini. Pokoknya dibagi dengan N yang pangkat tinggi. Setelah ini kan ini bisa diuraikan lagi ya. Nah, bisa disederhanakan maksudnya. Jadi 2N dibagi N itu kan berapa? 2 ya. Nah, 2N dibagi N, 2 dikurangi I per N. Lalu dibagi dengan 1 ditambah 2I per N ya. Ini udah dimasukin nih tahingganya. Nah, di sini kita perlu diingat lagi kalau I per tahingga itu kan sama dengan 1 kali I dibagi tahingga. 1 limit dengan 1 dibagi tahingga itu adalah 0. 0 ya. Ini juga sama limit dengan N mendekati tahingga 2I per tahingga itu adalah 0. Konsepnya dari mana? Dari konsep limit tahingga ini. Bisa diingat-ingat kalau limit N mendekati tahingga itu dengan 1 per N sama dengan 0. Misalnya saya uraikan ya, yang ini nih misalnya, I per N. I per N itu kan kalau ditulis jadi limit, ini N ya, bukan X, salah nulis, maaf. N mendekati tahingga 1 per N dikali I kan, gitu ya. Ini kita mecahkan yang ini nih. Nah, limit dengan N mendekati tahingga 1 per N itu adalah 0. Nanti kan didapat 0 kali I sama dengan 0 gitu.
Jadi yang ini nih diuraikan, saya uraikan yang I per N. Jadi kalau di sini saya isinya langsung kan. Jadi I per tahingga itu adalah 0. Sama juga dengan 2I per tahingga adalah 0. Sama kalau diuraikan kayak gini. Nah ininya jadi 2 nanti ya. 2 per N gitu ya. Jadi nanti 0 kali I juga sama 0. Jadi didapat nanti terakhir limit N mendekati tahingga terhadap 2. Isinya adalah 2 kan. Ini dari sifat limit lah. Dibuka-buka lagi. Cari coba sifat-sifat limit. Jadi limit N mendekati tahingga terhadap 2 itu adalah 2. Kan menghasilkan nilai. Ya, 2 itu kan nilai real tadi. Maka termasuk baris konvergen. Gitu ya. Jadi kalau di sini ya 2, 0, atau negatif 1, ada nilainya lah ya. Itu adalah konvergen. Kecuali kalau di sini nilai hasilnya adalah tahingga, berarti di divergen. Jadi gitu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, untuk selanjutnya ini silahkan latihannya dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.